Sebagai pejabat publik yang telah dipercaya oleh masyarakat, seorang pejabat berkewajiban untuk memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan menjalankan tugas sebaik mungkin untuk memberikan hasil yang terbaik. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Pasal 34 Poin A, tercantum bahwa pejabat harus adil dan tidak diskriminatif, serta pada poin tersebut pejabat harus sesuai dengan kepantasan. Berdasarkan dua poin tersebut dapat kita lihat salah satu hal yang tersorot dari pejabat saat ini ialah terkait pamer harta kekayaan, yang mana banyak pejabat yang menggunakan barang-barang mewah serta properti lainnya, yang mana menyebabkan banyak persepsi di masyarakat. Banyaknya persepsi akan harta pejabat ini membuat timbulnya kecurigaan dan opini publik serta membandingkannya bagaimana kinerja mereka terhadap tanggung jawab yang ada. Hal seperti membuat kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun yang berpotensi membuat kegaduhan. Berikut salah satu contoh kasus yang sempat viral terkait harta kekayaan pejabat pemerintah. Saudara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Reyhana, enggan berkomentar terkait gaya hidup mewahnya yang tengah menjadi sorotan di media sosial. Bun, dari Dinas Kesehatan Bun untuk sedikit aja Bun. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Reyhana, menghindari wartawan saat akan dikonfirmasi terkait sejumlah tas mewah yang ia gunakan dalam sejumlah kegiatan. Sebelumnya, Reyhana menjadi viral di media sosial setelah foto dirinya menggunakan tas mewah seharga ratusan juta rupiah beredar di media sosial di tengah munculnya kritikan terhadap infrastruktur jalan di Lampung yang rusak dan tak kunjung diperbaiki. Varian baru. Bun, klarifikasi aja Bun. Kan sudah biar nggak jadi bola liar Bun. Ya Bun, sedikit aja Bun. Kalau ininya Bun. Atensi kita gimana Bun? Bun, sedikit aja Bun. Komentar ya Bun. Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Reyhana, menjadi sorotan di media sosial. Reyhana kerap bergaya hidup mewah bahkan saat ia melakukan tugas kedinasan sebagai Kepala Dinas Kesehatan Lampung. Reyhana kerap menggunakan tas-tas mewah berharga ratusan juta rupiah di berbagai kegiatan. Dalam sebuah foto, Reyhana terlihat menenteng tas Hermes Birkin toko Ruth Tomato yang dibanderol dengan harga 200 juta rupiah. Pada foto lainnya, Reyhana terlihat memegang tas Hermes Birkin lain berwarna nude dengan harga kisaran 200 juta rupiah. Reyhana juga memiliki tas Louis Vuitton Petit Sope senilai 47 juta rupiah yang ia gunakan saat menjadi pembicara di sebuah acara. Tas mewah lain yang dimiliki Reyhana ialah merek Louis Vuitton Klani MM senilai 38 juta rupiah. Kadinkes Lampung ini juga memiliki tas mewah merek Lady Dior edisi terbatas yang dibanderol dengan kisaran harga 52 juta rupiah hingga 290 juta rupiah. Sementara ia juga memiliki tas mini Dior tote bag yang dibanderol seharga 41 juta rupiah. Gubernur Lampung Arinal Junaidi melarang Reyhana dan pejabat lain untuk memamerkan gaya hidup mewah. Soal banyaknya sorotan untuk anak buahnya terkait pamer kemewahan, Gubernur Lampung meminta anak buahnya itu dimaafkan. Jadi kalau media jangan dalam proses, kalau dia pesta, jadi kalau punya uang tabung dalam hal jadi ya ini disesuaikan. Tapi Anda sebagai pejabat di kesehatan, ya, kalau dimaafkan dan saya minta Bu Reyhana atau kepala dinas lainnya udahlah disesuaikan saja. Tapi ketika Anda kembali berpakaian Sorotan tas mewah milik Kepala Dinas Kesehatan Lampung muncul di tengah kritikan terhadap perbaikan jalan yang tak kunjung selesai dan mengganggu aktivitas warganya. Tim Liputan Kompas TV. Gara-gara anak suka memamerkan harta kekayaan di media sosial, mantan pejabat pajak Rafael Alun dan Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono menuai sorotan. Andi Pramono mengatakan anaknya adalah seorang selebgram yang menekuni dunia fashion dan lumrah memamerkan foto-foto yang bersifat fashion.
Gaya hidup anak pejabat pajak dan bea cukai menjadi sorotan publik. Setelah Mario Dandi Satrio, anak mantan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo yang terjerat kasus penganiayaan terhadap David Ozora dan aksi pamer kekayaan di sosial media, kini muncul unggahan anak kepala bea cukai Makassar, Andi Pramono, dengan outfit mahalnya. Dalam berbagai foto yang beredar, ia tampak mengenakan outfit mahalnya dengan harga yang bisa mencapai puluhan juta rupiah. Sama halnya dengan Rafael Alun, sang ayah Andi Pramono menjadi sorotan karena diduga memiliki kekayaan yang dianggap tidak sesuai profilnya. Pasalnya, ia disebut memiliki harta kekayaan mencapai 13 miliar rupiah di LHKPN. Kendati demikian, Andi Pramono masih belum dicopot dari jabatannya karena masih menjalani pemeriksaan internal di Kemenkeu. Foto yang banyak beredar tentang putri saya, ya, karena saya tidak pernah secara pribadi memamerkan di IG, medsos lainnya tentang pamer-pamer, saya tidak ada satupun, sehingga dikait-kaitkan kepada putri saya, ya. Putri saya memang sekarang sedang berada di luar negeri karena sekarang sedang menjalani kuliah di Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi, double degree yang berada di Australia. Dan putri saya sudah dewasa dan dia menekuni fashion dan selebgram. Jadi apabila ada foto-foto yang bersifat fashion dan yaitu lumrah dan dia bisa menghidupi kehidupannya sendiri. Sebelumnya, Mario Dandi tersangka kasus penganiayaan David Ozora kerap memamerkan gaya hidup mewahnya di media sosial. Di antaranya, motor Harley Davidson dan mobil Jeep Rubicon yang harganya menyentuh miliaran rupiah. Karena kasus penganiayaan dan aksi pamer harta sang anak, harta orang tuanya yaitu Rafael Alun juga dalam sorotan. Dari hasil penyelidikan Inspektorat Jenderal Kemenkeu, Rafael terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan harta kekayaan tak wajar yang membuatnya dipecat dari statusnya sebagai ASN Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Tim Liputan MGN. Seorang pejabat pemerintah seharusnya dapat menjadi contoh bagi masyarakat dan lebih berfokus pada kinerja mereka untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik. Dikarenakan sejatinya mereka adalah pelayan publik, tugas utamanya ialah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan kepuasan masyarakat adalah tujuan utamanya. Ketika kepuasan publik belum dicapai, ditambah dengan gaya hidup mewah para ASN maupun pejabat akan menyebabkan kepercayaan masyarakat rendah dan opini publik yang dapat menyebabkan kegaduhan. Hal lain yang menjadi sorotan juga ialah terkait dengan diskriminasi pelayanan dari pemerintah. Salah satunya ialah di bagian kesehatan, yakni pelayanan rumah sakit terhadap pasien BPJS. Berikut merupakan salah satu contoh kasus dari diskriminasi pelayanan. Dari video yang diunggah oleh akun TikTok @rintobilike2, terlihat seorang tenaga kesehatan asik tiduran, sementara dua yang lainnya memainkan ponsel ketika pasien BPJS masuk. Pada menit berikutnya, saat pasien umum datang, ketiganya nampak gembira sambil berjoget. Belakangan diketahui, ketiganya merupakan tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas Selambunu 2, Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Usai video tersebut viral dan menuai hujatan dari para netizen, ketiganya memposting video permintaan maaf kepada sejumlah instansi kesehatan serta pihak terkait. Kami staf Puskesmas Selambunu 2 memohon maaf sebesar-besarnya kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ketiganya juga menegaskan jika Puskesmas Selambunu 2 tidak pernah membedakan pelayanan pasien umum dan BPJS. Ikatan Dokter Indonesia dan dari Parigi Mutong, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Dinas Kesehatan Parigi Mutong, BPJS Kesehatan Parigi Mutong. Sebagai pihak yang telah diberikan kepercayaan oleh masyarakat, sudah selayaknya pemerintah memberikan pelayanan yang sama terhadap semua masyarakat. Setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Pemerintah seharusnya dapat memastikan bahwa setiap program yang ada dilaksanakan dengan SOP yang sama pada setiap bagian di seluruh daerah, sehingga tidak ada hal-hal seperti kasus di atas.